Besti, Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita yang bikin kita bangga, tapi sekaligus bikin garuk-garuk kepala. Kali ini datang dari Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 7 bulan terputus, Jembatan Enang-Enang akhirnya dibuka dan diresmikan berkat perjuangan warga dan gotong royong. Tapi tunggu dulu, yang bikin heboh bukan cuma jembatannya, melainkan bagaimana jembatan ini bisa berdiri. Ternyata dana pembangunannya berasal dari hasil swadaya masyarakat yang nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Iya Besti, lebih dari 1 miliar rupiah. Bukan dana dari konser amal, bukan hadiah undian, bukan juga hasil endorse, melainkan hasil gotong royong warga yang menyisihkan rezekinya sedikit demi sedikit demi satu tujuan, supaya kampung mereka punya akses yang layak. Salut banget, merinding juga iya. Tapi setelah rasa bangga itu lewat, muncul satu pertanyaan yang mungkin juga ada di kepala banyak orang. Loh, pemerintah kemana? Bukankah membangun jembatan yang menjadi akses utama masyarakat merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah? Nah, pertanyaan ini tentu bukan untuk asal menyalahkan. Bisa saja ada berbagai alasan, mulai dari keterbatasan anggaran, proses administrasi, hingga prioritas pembangunan yang belum sampai ke wilayah tersebut. Tapi tetap saja, ketika warga sampai harus urunan lebih dari 1 miliar rupiah demi membangun jembatan sendiri, rasanya wajar kalau publik bertanya-tanya. Karena jembatan itu bukan sekedar tumpukan besi dan beton. Itu adalah jalan anak-anak menuju sekolah. Itu adalah jalur petani membawa hasil panen. Itu adalah akses warga menuju layanan kesehatan, pasar, dan aktivitas sehari-hari. Bayangkan kalau akses itu terhambat bertahun-tahun. Pasti dampaknya bukan main. Untungnya, semangat gotong royong masyarakat Aceh memang luar biasa. Mereka memilih bergerak daripada terus menunggu. Mereka memilih menyumbang daripada hanya mengeluh. Dan hasilnya sekarang bisa dirasakan bersama. Jembatan Enang-Enang akhirnya bisa dilintasi masyarakat dengan lebih aman dan nyaman. Kalau dipikir-pikir ya Besti, di satu sisi, kisah ini membuktikan kalau budaya gotong royong di Indonesia masih hidup dan bahkan bisa menghasilkan karya luar biasa. Tapi di sisi lain, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa masyarakat seharusnya tidak dipaksa memilih antara terus menunggu atau patungan membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Yang paling ideal tentu ketika semangat masyarakat bertemu dengan kehadiran pemerintah. Masyarakat tetap bergotong